Yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah temui mursyid rohania, kapasitasnya sebagai ulama warasatul anbiya, setelah kita ambil ilmunya, kita kureh ilmunya dengan jalan adab, kemudian kita telah mendapatkan berkah ilmu itu, maka dialah yang akan menghantarkan Bapak Ibu, dia yang akan membimbing kita, mursyid rohani ini akan membimbing kita, bagaimana kita akan dipertemukannya dengan mursyid Rabbania. Mursyid Rabbania itulah namanya Nur Muhammad. Nah, mursyid Rabbania itu disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah jalan untuk usul kepada Allah. Makanya dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Nur Muhammad untuk memandang, untuk menyaksikan kewujudan aku, dan aku jadikan alam itu karena engkau. Jadi jalan untuk bisa usul kepada Allah salah satunya, jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling laju adalah melalui Nur Muhammad itu. Kenapa melalui Nur Muhammad? Siapa Nur Muhammad itu sebenarnya? Karena Nur Muhammad itu adalah rahasia diri Tuhan tuh. Nur Muhammad itu dikatakan rahasia zat Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu dikatakan rahasia Tuhan, rahasia Nur zat Allah, maka Nur Muhammad itulah sebenarnya zohirnya aku, dan akulah batinnya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu zohirku, aku batinnya. Nur Muhammad itu wujud aku, akulah rahasia dirinya. Makanya siapa yang ingin mengenal aku, siapa yang ingin berjumpa dengan aku, siapa yang ingin bermusyahadah dengan aku, kenalilah namanya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad inilah jalan untuk mengenal aku itu. Ini yang dibukakan oleh Nabi rahasianya. Ya Rasul, apakah engkau waktu Mi'raj ya Rasul melihat Allah? Iya, aku melihat Allah. Bagaimana Allah yang kau lihat itu ya Rasul? Ra'aitullah nurat. Aku melihat Allah tuh nur. Apa makna nur tuh? Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya tuh jelas. Jelas tuh maknanya nyata. Nyata tuh maknanya wujud. Segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur, tempat memandang nyatanya Allah itu. Nur, tempat memandang nyatanya Allah itu udah sempurna pada diri beliau tuh. Makanya ketika beliau udah sampai di Sidratul Muntaha, dilihatnya Tuhan di depan tak nampak. Lihat ke belakang Tuhan juga tak nampak. Lihat ke kanan, lihat ke kiri tak nampak. Disitulah baru dia paham. Rupanya Tuhan yang dilihatnya itu sudah nyata pada dirinya. Itu yang disebut namanya maqam Sidratul Muntaha. Sidrat itu artinya sadar. Muntaha itu tinggi, penghabisan, kesadaran yang tertinggi, kesadaran penghabisan yang nyata pada diri ini. Itulah kesadaran Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena Tuhan cuma yang ada. Itulah rahasianya. Hai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Hai Umar, apabila kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat yang hak, melihat Allah. Apa maksudnya? Hai Umar, apabila kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat yang hak, melihat Allah. Maksudnya itu, wahai Umar, kalau kamu sudah melihat Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah wujud pada tubuhku, Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhku, sedangkan Nur Muhammad itu adalah tempat memandang nyatanya diri Tuhan, maka dah sama kamu memandang Allah itu. Itu maknanya. Siapa yang sudah kenal Nur Muhammad, Nur Muhammad sudah nyadi batang tubuhnya, Nur Muhammad sudah nyadi pada ruhnya, maka sudah mampu Bapak Ibu memandang Allah pada diri sendiri. Itulah maqam Sidratul Muntaha.
Jadi makom Sidratul Muntaha adalah makom kesadaran Tuhan yang tertinggi pada diri sendiri. Rupanya melihat Tuhan itu pada diri, Bapak Ibu. Jangan keluar diri. Man talabal maula bighairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Allah. Nah, tuh pada Sidratul itu. Jadi Mursyid Robbaniyah itu adalah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Nah, ini lihat, ini dihaluskan kaji ke bawah dulu. Ya, kalau tadi itu sudah matang nih ya. Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan ruh ini. Ini dia. Ini Allah katakan, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Nih, sedikit lagi nih. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Apa artinya nih? Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya pada diri kamu itu ada Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri kita? Mana yang dikatakan Rasul Allah yang sudah wujud pada diri kita? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu, ini yang sebut namanya ruh itu yang Rasul Allah. Makanya ruh itu dikatakan rahasia wujud hu. Hu itu aku. Rahasia wujud aku, rahasia wujud Allah tuh. Itu yang dikatakan tadi itu. Ya, bahwa ruh itu dikatakan rahasia wujud aku. Ruh itu adalah sifatku tuh. Sifatku itu tuh tidak lain aku, wasifatilah ghairi. Jadi ruh itu sifat aku, sifat yang 7. Sifat yang 7 inilah yang dinamai namanya dengan Muhammad itu, Bapak Ibu. Ini yang katakan Muhammad tuh. Muhammad pada diri itu, itulah maksudnya tuh, sama basar kalam ilmu koda iroda dan hayat. Karena Muhammad itu sifat Allah tuh. Nah, lihat. Allah itu adalah zat. Sedangkan Muhammad itu adalah sifat. Pertanyaannya, untuk memandang zat, pandangnya mana? Kepada sifat. Kalaulah untuk memandang zat kepada sifat, lalu sifatnya siapa nih? Kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, maka sifat itu yang sebenarnya zat. Nah, itu dia. Sekarang kita beri namanya, ya. Sifat itu namanya Muhammad, zat itu bernama Allah. Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihat kepada Muhammad? Karena Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenarnya Allah. Nah, kalau diturunkan ke bawah, Muhammad itulah rahasia Allah. Jadi Mursyid Rohaniyah ini yang akan menghantarkan kita kepada Mursyid Robbaniyah. Dihantarkannya kita bagaimana kita mengenal Nur Muhammad pada diri tadi. Karena Nur Muhammad itulah jalan untuk bisa usul kepada Allah. Inilah yang katakan Nabi. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tubah liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang-orang yang mana dia melihat orang yang melihat aku. Bapak Ibu melihat Nabi, Pak? Kan tidak kan? Walaupun Bapak Ibu tidak melihat Nabi, beruntung Bapak Ibu melihat namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada guru, sudah nyata pada mursyid. Lalu diantarkannya kepada suami. Suami sudah nyata pula Nur Muhammad pada dirinya. Diantarkannya pula kepada istrinya. Sudah nyata pula pada istrinya Nur Muhammad itu. Diantarkan pula kepada anaknya. Maka selamatlah satu keluarga itu dah. Itu rahasianya tuh. Kayak multi level Bapak Ibu diantarkannya. Maka beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang yang mana orang itu melihat aku. Itu selamatnya itu. Jadi Mursyid Robbaniyah ini adalah yang bisa mengantarkan kita fa innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya dia
mampu menghantarkan dirimu sampai kepada Allah. Barulah sempurna Muhammad itu zahir dan batin, Bapak Ibu. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah laki-laki, ya, ayah seorang kamu. Muhammad itu bukanlah salah seorang laki-laki ayah di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sebagai penutup sekalian maka ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi, ada Muhammad Rasulullah, ada Muhammad Rasul Allah. Itu mesti paham tuh bahasa Ustaz tuh. Muhammad yang majazi yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang fisik. Muhammad yang hakiki, itu yang Nur Muhammad itu. Jadi pada diri beliau sempurnalah zahir batinnya tuh. Walaupun kita Bapak Ibu, ya, bukan Nabi, bukan Rasul, tidak mendapat mukjizat dan wahyu, namun kita bahagian daripada nur itu juga itu. Apa maksud Ustaz tuh? Walaupun sempurnanya Nur Muhammad pada Nabi Muhammad, namun kita ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Contoh, ini penutup kaji kita nih. Ini gelas Bapak Ibu. Dilambungkan ke atas sampai ke bawah, pecah dia. Pecah berkeping, ada yang 4 meter kepingannya jatuh. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Walaupun 4 meter, 3 meter, 2 meter kepingannya, namun yang 4 meter, 3 meter itu bahagian daripada kaca gelas ini juga. Walaupun yang jadi namanya planet, jadi tumbuh-tumbuhan, jadi manusia, akan tetapi bahagian daripada Nur Muhammad itu sendiri. Itu yang dikatakan ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, alam daripada aku. Aku langsung daripada nur zat Allah, manusia itu asalnya daripada aku. Rupanya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengenal namanya Mursyid Robbaniyah, sesungguhnya Mursyid Robbaniyah itu tiada lain adalah nyatanya diri Allah. Itu yang sebenarnya tuh Bapak Ibu. Jadi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita sudah bisa memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka selamatlah kita itu. Tapi kalau kita tak mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka itulah yang menjadi kita itu syirik. Ya, man nazara ila shay'in malam yarul hafi fa huwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, temannya, gurunya, sahabatnya, lalu tak mampu dia memandang Allah, maka itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu pandangan yang berdosa, yang tidak berfaedah dan tidak bernilai ibadah. Maka berapa tahun umur kita, kalau kita tak mampu juga memandang Allah, maka berdosalah kita seumur hidup itu. Ibadah kita itu adalah ibadah yang hampa dan sia-sia. Itu yang dikatakan butuh sangi namanya itu. Mungkin tusinya Bapak Ibu lepas saya Ustaz mah. Jadi itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan keterangan-keterangan ini Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman untuk memahami ya bagaimana bersama Allah itu. Kuncinya bersama Allah, keluar dari kita. Kunci bersama Allah, matikan ketiadaan wujud diri kita ini. Kunci bersama Allah, hapuskanlah wujud dan sifat kita. Kalau udah hapus wujud dan sifat kita, maka disitulah sudah bersama Allah dan sudah. Yang memandang Allah, yang mendengar Allah, yang berkata Allah. Bahkan kata-kata Allah mendengar, Allah melihat itu pun juga disebut lagi Bapak Ibu. Karena memang dia ada semuanya. Itulah diam saja Bapak Ibu lagi situ kalau udah paham. Makanya keluar dari sini diam-diam saja lah kita lagi. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.